Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita belajar tentang cara pembuatan pathway untuk penyakit diabetes ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, sebelum kita membuat pathway, kita harus sudah menguasai tentang konsep materinya ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, ini buku mencoba untuk membuat pathway dengan video, dengan tulisan. Semoga nanti bisa dipahami begitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita mulai dari diabetes mellitus ya, atau kita sebut dengan DM. Semoga jelas ya videonya ya. Mellitus. Oke. Baik, diabetes mellitus ini adalah suatu gangguan ya yang disebabkan karena karena insufisiensi insulin atau defisiensi insulin atau kekurangan insulin ya. Jadi DM ini disebabkan karena adanya kekurangan insulin gitu ya, defisiensi insulin. Nah, atau bisa juga disebabkan karena bukan defisiensi insulin, disebabkan karena defisiensi insulin atau resistensi sel terhadap insulin. Jadi sel itu tidak bisa menangkap insulin. Ini biasanya pada lansia ya, yang retensi sel. Nah, defisiensi insulin maupun resistensi sel terhadap insulin ini bisa menyebabkan namanya hiperglikemia atau disebut apa hiperglikemia, yaitu kadar gula darah itu cukup tinggi kadarnya ya. Nah, kondisi hiperglikemi ini adalah yang disebut dengan diabetes mellitus gitu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan defisiensi insulin? Yaitu bisa karena adanya kerusakan pankreas ya. Jadi insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, jika kelenjar pankreas itu mengalami kerusakan, maka produksi insulin akan menurun atau disebut dengan defisiensi insulin ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan kerusakan pada pankreas? Nah, ini bisa terjadi infeksi ya, bisa infeksi menyebabkan kerusakan atau peradangan pada kelenjar pankreas. Ini bisa menyebabkan kerusakan kelenjar pankreas, ataupun ada tumor atau CA ya, atau karena ada kelainan genetik ya. Nih, terus kemudian bisa juga karena pola hidup ya. Jadi pola hidup di sini misalnya dia banyak makan ya, terutama yang manis-manis. Nah, ini sehingga di sini akan memicu pankreas untuk kerja lebih berat. Nah, di sini akan menyebabkan kerusakan pankreas, begitu ya. Nah, ataupun mungkin obesitas sama ya. Obesitas ini kaitannya juga dengan pola hidup ya. Jadi orang-orang diabetes itu yang tipe 2, diabetes yang tipe 2
Jadi diabetes itu ada tipe 1, tipe 2 dan gestasional diabetes ya. Nah, yang tipe 2 ini kebanyakan adalah karena gaya hidup, yaitu banyak makan, banyak konsumsi makanan yang manis, makanan yang berenergi, yang mengandung kalori tinggi, misalnya yang dalam bentuk kaleng, ya dalam bentuk soft drink. Nah, itu bisa menyebabkan pankreas itu bekerja berlebihan. Nah, sehingga dalam kondisi waktu tertentu pankreas ini sudah tidak bisa bekerja lagi karena dia kelelahan. Nah, kalau dia tidak bekerja, maka pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, nah, jika tidak bisa menghasilkan insulin akan terjadinya hiperglikemi. Kok bisa defisiensi insulin bisa menyebabkan hiperglikemi? Karena apa? Karena fungsi daripada insulin adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, ya. Nah, sehingga jika glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, maka glukosa ini atau kadar gula ini akan tertumpuk di dalam darah, sehingga kadar gula di dalam darah akan meningkat. Ini namanya hiperglikemi, ya. Dan kita sebut dengan diabetes mellitus, ya. Jadi yang harus diingat-ingat untuk kasus diabetes di sini adalah bahwa fungsi glukosa itu memasukkan fungsi insulin memasukkan glukosa dari pembuluh darah ke sel. Nah, ini yang harus diingat, ya. Yang harus diingat. Jadi fungsi insulin adalah memasukkan glukosa dari pembuluh darah ke dalam sel. Nah, sekarang jika terjadi defisiensi insulin, berarti kan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Nah, berarti dampaknya adalah dua. Jadi kalau glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, ini dampaknya adalah dua, yaitu akan tertumpuk di pembuluh darah. Nah, dampak yang kedua yaitu maka sel tidak mendapatkan glukosa, ya, dimana glukosa ini adalah sebagai sumber energi. Nah, nanti kita bahas, ya. Ini harus diingat-ingat. Jadi kalau defisiensi insulin, maka glukosa yang ada di dalam pembuluh darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Dampaknya glukosa akan tertumpuk di dalam pembuluh darah, ataupun glukosa akan tertumpuk di dalam pembuluh darah, dan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Nah, sekarang kita kembali ke pathway-nya. Jadi pada saat terjadi hiperglikemi, ya, itu dampaknya adalah kita bicara dampak pada sel dulu, ya. Dampak pada sel, ya. Jadi kan di sini glukosa tidak bisa masuk ke sel. Nah, satunya adalah apa? Glukosa tertumpuk di pembuluh darah atau disebut dengan hiperglikemi di atas, sama, ya.